1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu ada Safiba Ramadhani, Maira Syarifah Putri, Farah Syifa, dan Kaila Kalisha Putri. Sekarang kita akan mempresentasikan tentang topik kita, yaitu analisis jenis transportasi yang digunakan ke sekolah. Jadi, ini adalah kita ini ya. Kita cantik ya. Lucu, kita emang asik gitu. Apa latar belakang kita memilih topik ini? Jadi Amanda, menurut kita transportasi itu merupakan kebutuhan penting buat siswa dan siswi SMA Life School Cirende ataupun SMP Life School Cirende untuk datang ke sekolah, betul kan? Iya. Nah, jenis transportasi yang digunakan siswa dan siswi itu berbeda semua. Faktor yang mempengaruhi itu adalah jarak, ekonomi, cuaca dan lain-lain. Jadi kita pengen meneliti buat tahu gimana sih siswa dan siswi SMA Life School Cirende ini datang ke sekolah. Nah, kita ada banyak nih Amanda metode pengumpulan datanya. Yang pertama tuh kita kasih kuesioner ke minimal 30 orang. Jadi kita tuh ngasih Google Form ke grup angkatan, nanti banyak yang ngisi kan. Nah, terus habis itu ada yang kedua itu wawancara. Kita wawancara 2 orang, yaitu Bu Nida, itu guru TIK di sekolah, sama Ago teman kita. Terus kita melakukan observasi, kita melihat 10 siswa sampel secara langsung, dan juga kita dokumentasi beberapa untuk mengambil foto waktu kedatangan dan siswanya memakai transportasi apa gitu. Jadi ini hasil observasi yang telah kita dapat. Itu jadi kebanyakan siswa itu pakai kendaraan pribadi, ada motor sama mobil pribadi. Terus beberapa faktor yang memengaruhi kedatangan sekolah itu ada kemacetan, cuaca, terus habis itu bangunnya kesiangan, terus sama tadi apa lagi ya? Iya, itu 3. Cuaca. Udah, pokoknya yang paling dominan tuh itu 3. Nah, ini untuk hasil kuesionernya nih, Amanda. Nanti kita simpulkan. Nah, kalau buat yang wawancara, jadi narasumber pertama itu dari Bu Nida. Bu Nida, bentar, sebelumnya aku mau nanya, Amanda kalau ke sekolah naik apa? Naik mobil. Mobil pribadi? Iya. Oke. Sering telat gak? Enggak. Enggak, oke. Nah, jadi kalau berhasil menurut wawancara ke Bu Nida itu berpendapat kalau jarak tuh berpengaruh sama kedatangan siswa-siswi ke sekolah itu, karena kalau yang justru jaraknya lebih jauh itu mereka malah datangnya lebih awal karena mereka mempersiapkan dirinya lebih awal. Sementara kalau yang jaraknya itu pendek, justru mereka malas-malesan dan mereka jadi nganggap sepele dan jadi mereka telat. Setuju nggak, Amanda? Iya. Oh iya, itu dia. Karena Amanda jarak rumah Alta dan Amanda ke sekolah berapa kilometer? 8 km. 8 km itu jauh ya. Jadi makanya pakai mobil pribadi. Oke. Nah, tapi kalau menurut Ago dia bilang kalau semakin jauh jaraknya itu semakin terlambat orangnya datang ke sekolah, karena ada banyak banget faktor yang memengaruhi keterlambatan. Kalau misalnya rumahnya jauh kayak macet, terus kalau misalnya cuacanya hujan jadi lebih macet juga, terus kalau bangunnya kesiangan juga lama ke sekolahnya. Nah, terus Ago bilang kendaraan yang paling efektif buat ke sekolah itu motor pribadi, karena lebih hemat daripada ojek online dan juga lebih cepat daripada mobil. Nah, jadi analisis data yang dari berdasarkan kuesioner gitu, yang paling banyak mayoritas tuh pada pakai mobil pribadi. Kan namanya juga pakai mobil pribadi kan. Itu tuh paling kurang lebih 12 siswa. Terus ojek online itu 7 siswa, motor pribadi juga 7 siswa, go-kart taksi itu lebih dikit, which is kayak 3 siswa. Nah, tingkat keterlambatannya tuh semuanya pada bilang kalau, nggak semuanya sih, mayoritas pada bilang kadang-kadang terlambat. Jadi bukannya nggak pernah, tapi nggak sering juga. Kalau Amanda apa? Kadang-kadang terlambat. Kadang juga. Oke, itu dia. Prove our point. Nah, yang ketiga, yang faktor penyebab keterlambatan itu ada 1, kemacetan. Ini yang paling sering orang-orang mengalami, karena kayak emang macet sih kan di depan sekolah kita. Iya nggak? Iya. Terus yang kedua itu bangun kesiangan. Terus ada lagi yang menunggu transportasi kalau misalnya kita pakai ojek online atau enggak gokar, ya kan? Terus ada lagi kendaraan bermasalah, kayak bannya bocor atau apa gitu. Terus yang terakhir ada cuaca. Nah, terus
ini jarak dari rumah ke sekolah itu kita dapat dari Google Form kita. Itu kebanyakan orang-orang rumahnya 7 sampai 10 km dari sekolah. Terus jarak ini memengaruhi jarak ini memengaruhi orang-orang pakai kendaraan mobil pribadi atau enggak ojek online. Nah ini visualisasi datanya. Itu kan kelihatan kalau yang mobil pribadi paling banyak, terus kemacetan yang paling tinggi faktornya. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kita telah lakuin, jadi kebanyakan orang itu pakai mobil pribadi atau enggak motor pribadi. Terus abis itu ada faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan siswa itu, ya paling sering itu adalah kemacetan. Dan dari hasil yang udah kita dapetin, yang paling efektif itu kalau dari sekolah ke rumah, dari rumah ke sekolah itu pakai motor pribadi. Gitu. Nah ini dokumentasinya, lihat kan tuh ada Humay juga di sini. Gitu. Oke, sekian dari kita. Gimana menurut Amanda, apa tanggapannya? Setuju atau enggak gitu-gitu? Setuju. Oke, setuju. Oke, terima kasih Amanda.